kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Nantinya pembahasan teorema Pitagoras ini berhubungan dengan yaitu bagaimana kita mencari sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku, ya, mencari sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Kenapa dikatakan Pitagoras? Karena penemunya adalah Pitagoras, ya. Teorema Pitagoras seperti namanya dikemukakan oleh Pitagoras pada abad pertama, ya. Kemudian ini ya kalau lihat dari arcanya seperti ini. Kemudian Pitagoras menyatakan bahwasanya kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Kan segitiga itu ada 3 sisi, ya. Jadi sisi miringnya itu atau bahasa lainnya disebutnya hipotenusa. Bahasa kerennya hipotenusa. Nah, mencari sisi miringnya itu sama aja dengan kuadrat, ya. Kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah dua sisi yang lainnya, ya, jumlah dua kuadrat sisi yang lainnya. Sehingga kalau kita gambarkan, jika kita melihat segitiga di bawah ini, maka dirumuskan menjadi, perhatikan di dalam pembahasan ini, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, ya, tidak berlaku pada segitiga yang lain. Itu yang harus diingat, ya. Jadi, nah, apa teorema Pitagoras tadi? Dikatakan bahwasanya dalam teorema Pitagoras tersebut dikatakan bahwasanya sisi miring pada sebuah segitiga, ya, kuadrat pada sisi miring berarti BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat, ya. Sisi miringnya atau hipotenusanya yaitu jumlah kuadrat daripada AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, biasanya di dalam sebuah, kalau kita nulis terdiri dari dua titik seperti ini, ya, ini kan BC berarti kan titik B dan C. Nah, biasanya dituliskannya lebih mudah, dia disimbolkan di depan sudut A, berarti panjang sisinya ini, panjang sisi miringnya adalah A kecil. Panjang B di depan sisi B itu ditulisnya B kecil. Di depan C ditulisnya adalah C kecil. Sehingga ini bisa ditulis A kuadrat sama dengan, ya, AC kuadrat berarti B kuadrat ditambah C kuadrat, ya, seperti itu. Jadi sisi miring teorema Pitagoras itu apa? Jumlah kuadrat daripada sisi miring sama dengan jumlah dua kuadrat yang lainnya, sisi yang lainnya. Sehingga kalau kita bolak-balik, kita misalkan nyari sisi tegaknya nih, B kuadrat, tinggal kita pindahin aja ruasnya. Ini pindahin ke sini, jadinya kan B kuadrat sama dengan, ya, yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat, yaitu sisi miring dikurang sisi tegak. Ya, ya, sisi miring dikurang sisi datarnya. C itu kan sisi yang datar nih, ya. Kalau misalkan nyari C-nya sama juga, yaitu A kuadrat dikurang C kuadrat. B kuadrat. Inilah teorema daripada Pitagoras. Nah, di dalam teorema Pitagoras, kalau ini kan baru kuadrat nih, maka kalau misalnya kita bisa tulis A kuadrat itu bisa kita tulis kuadratnya kita pindah, maka jadinya A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya, inilah teorema pada pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan Pitagoras. Jadi yang harus diingat bahwasanya teorema Pitagoras itu mengatakan bahwasanya kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat
dua sisi yang lainnya pada sebuah segitiga siku. Ya, itu harus diingat. Jadi yang miring itu pasti lebih besar ya daripada dua sisi yang lainnya. Oke, ini adalah teorema Pythagoras yang sederhana, tapi nanti pengaplikasiannya, penerapannya itu banyak. Ya, dan contoh-contoh model soalnya itu banyak. Ya, makanya pembahasannya seperti itu, tapi nanti penerapannya Bapak lebih banyak membahas kepada bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Materinya cuma satu slide ini doang, tapi setelah itu penerapannya kita harus tahu, ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ya, ada 3 contoh soal berikut. Perhatikan segitiga berikut dan lengkapi sisinya yang belum diketahui. Ya. Maka yang harus difahami tadi, kita ingat-ingat dulu sisi pada persamaan kuadrat, ya. Maka untuk soal ini kan yang dicari sisi miringnya nih, yang dicari nilai A-nya, ya. Ini B-nya udah tahu, C-nya kita sudah tahu, ya. Berarti kan kalau tadi Bapak bilang A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B-nya itu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, gitu ya. Maka A kuadrat sama dengan 16 ditambah berapa? 9. Sehingga ya A kuadrat sama dengan berapa? 25. Yang kita cari kan A-nya doang nih. Berarti kuadrat ini kita pindahin menjadi akar 25. Ini baru masuk Fadli Nirwan. Maka nilai A-nya sama dengan akar 25 berapa? 5. Berarti ini A-nya adalah 5. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. PQR yang dicari bukan sisi miring, tapi antara sisi tegak sama sisi datar. Maka kita tulis dulu, kita simbolkan dulu sisi PQ ini berarti R kecil, R kecil, ya. Ini adalah yang di depan Q berarti Q kecil. Ini adalah P kecil, ya. Bentuk awalnya kan seperti ini. Bentuk awalnya itu kan P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat, ya. Bentuk awalnya ya. Maka ini kita pindahin ke sini untuk nyari R kan. Berarti kan P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau saya tulis lagi R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau di dalam sebuah segitiga siku-siku, ya, dalam sebuah segitiga siku-siku, yang dicari bukan sisi miringnya, sisi miringnya diketahui, maka sisi miring dikurangi sisi yang diketahui itu, ya. Berarti R kuadrat sama dengan P-nya adalah 10 kuadrat, Q-nya adalah 8 kuadrat. Maka sama dengan 10 kuadrat berapa? 100. 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat berapa? 82 64. Maka R kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 36. Berarti R sama dengan akar 36. Berapa akar 36, Wahid?
Wahid, akar 36 berapa, Wahid? Akar 36 berapa? 6. Angka 36 pangkat 26, Pak. Nah, oke, berarti nilai R-nya itu 6. Kalian ingat-ingat ya, pasangannya pasti Pitagoras tuh lihat pasangannya 3, 4, 5. Nah, kelipatannya ternyata juga Pitagoras juga. Kelipatan dari ini kan 6. Ini 4, 8. 5, 10. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal segitiga yang lain, yaitu KL. Ini KL, ini harusnya M ya. M. Ya. KLM. Misalnya ini berarti yang di depan titik K, ini berarti K kecil. Di depan ini M kecil. Saya mau balapan. Ya, saya mau ngetrek, motor saya udah habis dibobok misalnya. Ya. Ini L kecil. Ini M. Ya. Nah, karena yang dicari adalah bukan sisi miringnya, berarti kan tinggal kita cari L kuadrat sama dengan sisi miring, yaitu K kuadrat dikurang M kuadrat. Jadinya gimana? 13 kuadrat dikurang dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat berapa? Coba dan lain sebagainya. Rehan. Karena itu 13 kuadrat berapa, Rehan? Bolehkan memberikan bantuan kepada orang lain jika bantuan tersebut Rehan Fareza, 13 kuadrat berapa? Yang positif. 13 kuadrat. Al-Quran, apa kata Allah di dalam berarti 13 kali 13 berapa? Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal Ayo berapa? 13 kuadrat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. 169 benar gak, Pak? 169 ya, betul. 169 dikurang 5 kuadrat 25. Maka sama dengan berapa? 169 dikurang 25? 100 berapa? 144 ya. Sehingga karena itu L kuadratnya sama dengan 144. Kalau ditanya L-nya aja, ya berarti akar 144. Berapa akar 144? Yaitu 12 ya. Akar 144 adalah 12, berarti nilai L-nya di sini adalah 12. Nah, dari 3 contoh ini ya, 3 contoh segitiga ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku itu pasti nilainya lebih besar daripada dua sisi yang lainnya. Kita lihat sisi miringnya pasti lebih besar daripada dua sisi yang lainnya. Ya, dinilai apa yang bisa kita simpulkan dari contoh yang pertama, ya, bahwasanya dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku hukum Pitagoras, maka sisi miring itu pasti lebih besar daripada dua sisi yang lainnya. Dari sini bisa dipahami semuanya 82. Alhamdulillah bisa. Pak. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke contoh soal yang tidak sedikit berbeda. Nah, nih kita lihat soal segitiga berikut. Berdasarkan segitiga di bawah, tentukan besar sisi yang belum diketahui.
Untuk soal yang A, Si A itu selalu berbuat begitu. jika Makanya A3, kalau kita- A-nya 3. ketika Ya. kita mau menolong seseorang, maka Kemudian kita harus lepaskan. Ya, C sama dengan 8, C-nya 8. kepada orang tersebut. D sama dengan Kita 10. tolong tanpa pamrih. D Kita sama tolong dengan tanpa 10. melihat identitas. Berarti kita suruh nyari Kecuali soal yang A, suruh nyari sisi B dan ketika sisi uang atau E. bantuan yang kita Ya. telah berikan disalahgunakan. Nah, yang Selama pertama kita belum lihat. melihat, selama Kita nyari belum sisi B sama E. mengetahui Di dalam rumus segitiga tadi, ini kan kalau saya gambarin maka segitiga yang kecil nih. tidak boleh bersuudzon. Ya. Kita Ya, bantu taruhlah saja. segitiga yang kecil ini. Kenapa Reza? Ini B, ini C, Ya, ini E. 3 menit. Ya, 3 menit kalau berarti udah tutup lagi. E kuadrat sama dengan Kita B kuadrat tanpa ditambah C pamrih. kuadrat. Bagaimana dulu ada kisah. Ya, Ya, Khalifah Umar maka sama dengan E kuadrat sama dengan B kuadratnya nggak tahu, C kuadratnya kita tahu, yaitu 8 kuadratnya. Nah, kita kan tidak tahu nilai B-nya berapa, nggak bakal bisa kita kerjain kalau kita tidak tahu salah satu sisinya, kan gitu ya. Yaitu salah satu sisinya apa? Yaitu B ini. Nah, terus ngerjainnya gimana Pak? Ya, kita lihat, ini kan segitiga yang kecil. Kita coba lihat segitiga yang satunya lagi. Oh, ada segitiga yang besar. Nih, bantuan tersebut ya, segitiga yang besar. Segitiga yang besarnya adalah gambar di sini. Hamba saya Umar bin Khattab tersebut kepada Ya, Khalifah Umar. siku-siku. Aku melihat Ini C-nya adalah 8, D-nya di sini adalah 10. Nah, ini adalah jumlah daripada berbuat maksiat, ya ya, B ditambah 3. Dari mana Pak? Nih, B sama 3. Ubaidillah bin Jarrah ini Ya. adalah orang yang Nah, ahli ibadah. selanjutnya gimana? Ya tinggal kita lanjutkan. Berarti untuk kita nyari nilai B-nya, ya, untuk kita mencari nilai B-nya, berarti kan sisi bukan sisi miringnya ya. Berarti yaitu B plus 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang ya 8 kuadrat. Ya, B ditambah 3 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 8 kuadrat 64. Ya, berarti B plus 3 kuadrat sama dengan 36. Ya, kemudian pangkatnya kuadratnya kita pindahin nih. Jadinya B plus 3 sama dengan berapa? Akar 36. Selanjutnya di sini B plus 3 sama dengan akar 36 berapa? 6. Berarti nilai B-nya adalah pindah ruas 6 dikurang 3 sama dengan berapa? 3. Berarti ini nilainya adalah 3. Oh, kalau udah ketemu salah satunya, maka ya dengan mudah kita akan menyelesaikan satu persatu. Oh, B-nya udah ketemu 3. Nyari E-nya, ya udah pasti gampang. Ya, jadinya berapa? 3 kuadrat. Maka nilai E kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9. 9, 8 kuadrat 6, 64. Ya. Kemudian E kuadrat sama dengan 9 tambah 64 berapa? Halo? 9 tambah 64 berapa? Ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Halo? Meskipun kita nggak kenal. 9 tambah 64 berapa? Ada orang yang 82. ya minta bantuan. Pak.
73. Ketika di dalam dompet atau di kantong di Ya. samping kita ada, kita berikan. Kemudian nilai E-nya sama dengan akar 73. Berapa tuh akar 73? Ada yang tahu? Negatif, langsung kita positif thinking. Ada yang tahu akar 73 berapa? Orang yang kita bantu, ya. Najwa mana? Najwa, Vanessa, kamu baru datang, udah nggak diaktifkan Vanessa nih? Ya. Vanessa. Akar 73 berapa? Vanessa mana? Oh, nanti Bapak alfain Vanessa. Aktifkan. Ya. Halo? Aktifkan. Bentar. Jihan, mana Jihan? Halo, akar 73 berapa? Karunia nggak ada. Karunia mana karunia? Karunia tadi ada karunia. Oh, ada. Ya. Muzafir Rafi masih ada Muzafir. Halo? Muzafir masih ada. Naswa mana Naswa? Halo, kedengeran nggak suara Bapak nih 82? Naswa mana mukanya Naswa? Naswa Wahid? mukanya nggak ada. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Akar 73 berapa Wahid? Mana coba lihat? Akar 73 berapa Wahid? Akar 73 pangkat 2, Pak. Iya, akar 73 pangkat 2. Berapa? Dan Sabtu lihat tadi nomor tapi nggak ada. Nah, anak-anakku sekalian, terakhir. Jadi tadi Islam mengajarkan kita untuk selalu memberi kebaikan kepada siapa saja tanpa akar 73 sama dengan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk selalu kita gunakan kalkulator itu 8 bertanggung jawab terhadap ya kan? Koma kepada orang lain. 54. Kalau kita sederhanakan menjadinya 8,5 ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pembulatannya itu bentuk akarnya itu tidak langsung ke dalam bentuk misalkan kayak akar 81 udah pasti 9. Tapi kalau misalkan akarnya ya ditulis aja akar 73 berapa hasilnya. Ya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya gimana? Untuk soal ini pada prinsipnya adalah di saat kita melihat ada sebuah soal seperti ini ya, yang mana seakan-akan kalau kita hanya kerjakan dari sisi yang lainnya ya, kalau kita lihat dari sini kan kita seakan bahwasanya kita nggak bisa lanjutin nih, B kuadrat sama E kuadratnya nggak ada. Tapi maka kita harus teliti lagi di dalam gambar itu, kita harus terawang lagi. Oh, tidak hanya satu segitiga ini aja, ternyata ada dua segitiga. Segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Yang mana antara segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar itu masih ada hubungannya, ada korelasinya. Sehingga kalau dari segitiga yang kecil kita nggak nemu sisi-sisinya, salah satu sisinya, maka kita gunakan segitiga yang besar ini sehingga diperolehlah nilai B-nya itu sama dengan 3 ya. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Pak. Insya Allah tidak ada. Oke, tidak ada, kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B adalah kasusnya sama, cuman yang diketahui-ketahuinya beda. Jika A sama dengan 9, ya, jika A sama dengan 9, B sama dengan 6, E sama dengan 10. Berarti yang dicari adalah nilai C dan nilai D. Ya. Jadi cari C sama D. Nilai A-nya sudah diketahui di sini 9. Nilai B-nya juga sama sudah diketahui
yaitu berapa B-nya? B-nya 6. E-nya ketahui di sini adalah 10. Nah, maka kita kerjakan yang mana terlebih dahulu? Kita cari dari ilustrasi gambar ini, kita cari yang pertama sudah pasti adalah nilai C-nya. Ya, karena di dalam gambar segitiga yang ada unsur C, segitiga yang kecil itu, dua sisinya udah diketahui. Ya, B-nya itu 6. Ya, ini B. E-nya di situ 10. C-nya kita cari. Berarti karena dicari sisi tegaknya, bukan sisi miring, berarti kan C kuadrat sama dengan sisi miring E kuadrat dikurangi sisi yang lain, B kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Berarti C kuadrat sama dengan 64. C-nya sama dengan berapa? C-nya adalah 8. Ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Halo, Pak. bisa. Oke. Gak nge-lag kan? Ini internet Bapak? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak, iya. Maksudnya kalau nggak ada nyaut berarti nge-lag kan gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita nyari Rehan 82. Kenapa ini baru masuk ini? Rehan 82. Tadi yang terakhir masuk Rehan sama siapa itu tadi yang terakhir ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya kita nyari sisi yang lain, yang D. Nah, kalau kita lihat D, hipotenusanya atau sisi miringnya, D-nya ini untuk sisi miring pada segitiga yang besar. Kalau kita ambil cuman ini doang nih, ini doang, ya, hanya ini, nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan, besar sudutnya bukan siku yang di depan sisi miringnya ini bukan siku-siku. Maka yang harus kita ambil mana? Ya besar ini, ya, yaitu segitiga yang besar ini. Kita tarik semuanya. Ya. Sisi tegaknya udah diketahui, C-nya adalah 8. Sisi datarnya yaitu 9 ditambah 6, ya kan? 15. Berarti yang dicari sisi miringnya atau D-nya berarti ya D kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat berapa? Coba Bapak mau bertanya kepada siswa dengan nama Rahma Syifa. Ada Rahma Syifa? Halo? Rahma Syifa? Rahma Syifa ada? Rahma? Rahma? Rahma Syifa? Tidak ada. Saskia? Saskia? Iya, Pak. Ya, coba 15 kuadrat berapa, Nak? 15 kali 5. 15 kuadrat, berarti kan 15 kali 15 berapa? Bentar, Pak. Coba dihitung. Bapak tunggu 30 detik. 15 kali 225. 225. 8 kuadrat tadi sudah dihitung 64. Maka sama dengan 225 ditambah 64 yaitu 289. Sehingga nilai D-nya aja yaitu
Akar 289. Berapa yuk akar 289? Yaitu lihat belakangnya. Belakangnya di sini adalah 9. Perkalian kuadrat yang akhirnya belakangnya 9 itu berapa? Yaitu 7 kan? Ya. Maka akar 289 itu adalah 17 ya. Yang pasti nih nilai D-nya, nilai sisi miringnya itu pasti lebih besar daripada dua sisi yang lain. Nah, ini ada 15, 18, sisi miringnya pasti lebih besar ya. Itulah hukum Pitagoras. Oke? Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Oke. Karena untuk pembahasan Pitagoras, materinya ya segitu doang, tapi lebih banyak penerapan soal-soalnya. Baik nanti di dalam bangun ruangnya, maupun di bangun datarnya, maupun di dalam soal-soal yang cerita, ya soal-soal keseharian kita. Contoh lagi misalnya soal masih berhubungan dengan soal Pitagoras. Perhatikan segitiga berikut. Di samping segitiga ini dilihat sisi AD-nya ya. Sisi AD. Ini sisi AD. Ini lambang siku-siku ya. Nah, kalau kita lihat secara ini misalkan ini A lah. Sisi AD misalkan di depan C berarti ini B, ini C ya. Kalau kita mau mencari AD-nya, berarti kita harus tahu dulu sisi AC-nya. Ya. Nih. Ya, panjang sisi AC. Sehingga AC-nya di sini adalah sisi miring, berarti AC kuadrat sama dengan miring untuk apa? Untuk segitiga yang ini. Ya. Ini kan B, C, A. AC-nya ini ya. Ini 12, ini 9, AC-nya kita cari. Ini sebagai sisi miringnya. Berarti kan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat tadi udah dicari 144. Ditambah 9 kuadrat 81. Maka AC-nya yaitu 144 tambah 81 berapa? 225. Ya, sehingga nilai AC-nya aja sama dengan akar 225. Jadinya berapa? Tadi sudah dihitung, yaitu 15. Berarti sisi ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Sisi yang ini nih adalah 15. Nah, untuk segitiga yang kedua berhubungan dengan soal yang kita cari, yaitu nilai AD, segitiga yang kedua. Ya, yaitu A, C, D, ini diketahui 8. Nah, kalau dalam segitiga pertama AC itu sebagai sisi miring, tapi kalau dalam segitiga yang kedua AC itu sebagai sisi tegak. Ya, sisi tegak yaitu 15. Berarti nyari AD-nya Salsa baru masuk sudah hampir 1 jam. Salsa. Halo Salsa. Udah jam 10.54 tuh. Halo Salsa. Salsa. Oke. Lanjut. Maka nilai AD-nya mencari sisi miring ya berarti sama AD kuadrat sama dengan
15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 225 ditambah 64. Maka sama dengan 289. Maka tadi sudah kita hitung ya kayaknya ya. 289 itu akarnya berapa? 17. 17. Ya, yang ini ya PR-nya. Ya, akarnya adalah 17. Nah, inilah soal-soal di dalam sebuah teorema Pitagoras. Nah, sekarang yang terakhir ya. Karena sudah 50 menit lebih. Yang terakhir adalah soal cerita. Ya, penerapan soal cerita pada sebuah segitiga pada sebuah soal cerita penerapan daripada teorema Pitagoras. Nah, ini kenapa menjadi lag seperti ini? Bentar ya. Harus sabar karena tiba-tiba internetnya sudah mulai bermasalah. Nah, tinggal satu soal lagi, soal cerita ya. Nah, ini lagi nge-lag soalnya ini kok jadi 19 lagi. Siswanya tadi udah sampai 21 dah. Ini kok berkurang lagi siswanya. Bentar. Saya buka PowerPoint-nya lagi. Pak, tiba-tiba saya live jaringan bermasalah. Siapa tadi itu? Oke, udah kelihatan belum? Slide Bapak? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, ini ada 3 contoh penerapan Pitagoras. Soal nomor 4 dulu ya. Dilihat soal nomor 4. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian berbelok arah ke arah selatan. Ya, perhatikan kata-katanya. Berbelok ke arah selatan. Jadi dia tidak serong. Dan kalau berbelok dengan arah yang berbeda, ya awalnya barat, kemudian dia beloknya ke selatan ataupun ke utara dengan arah yang berbeda, maka dalam matematika itu dia mengalami beloknya adalah sejauh 90 derajat. Ya, pertanyaannya, jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, ya. Kalau diilustrasikan gambarnya seperti apa? Nih. Ya, jawabannya apakah A 75, B 100, C 125 atau D 175? Ya. Nah, nih. Ya, kalau diilustrasikan gambarnya adalah seperti ini. Jadi, mulai dari titik keberangkatan, ya, mulai dari titik keberangkatan sini, dia bergerak sejauh 100 meter, kemudian dia belok 75 km,
maka jarak terpendek sudah pasti adalah sisi miringnya. Ya. Ya, sisi miringnya seperti ini. Nah, maka ini berlaku yang namanya hukum Pitagoras, ya. Karena ini berbeda arah, maka sudut yang terbentuk dari hasil belok tadi adalah 90 derajat. Sehingga yang dicari karena sisi miring berarti ya jarak terpendek berarti, atau saya singkat JT sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Ya. 100 kuadrat berarti berapa? Nolnya berarti tambah 2. Artinya berapa? 10.000 kurang 0. 75 kuadrat. Yang punya kalkulator di rumahnya. 5.625. Berapa? 5.625. 5.625. Ya. Maka sama dengan ini kuadrat ya. Sorry, belum jalan. 10.000 tambah 5.625 berarti 15.625. Ya. Maka jarak terpendeknya adalah akar dari berapa? 15.625. Akarnya berapa? 125. Iya kan, Pak? 125. Iya, betul. Karena kalau 125 kilometer. Gitu ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi Insyaallah bisa, Pak. insyaallah bisa. Nah, Pak, kalau soalnya seperti itu kan harus pakai kalkulator terus, Pak. Ya kan gitu kan pertanyaannya biasanya. Nah, maka untuk memudahkan kita menyelesaikan, sebenarnya kita bisa menyederhanakan angkanya. Nih, 100 sama 75 bisa kita sederhanain. Kita sederhanainnya gimana? Kita sederhanakan jadi angka yang kecil-kecil. Karena kalau seperti ini kan harus menggunakan kalkulator. Ya, 100 kuadrat akar 15.625. Maka biar mudah kita sederhanakan aja. Kita sederhanakan angka-angkanya. 100 ini misalkan kita sederhanain, kita bagi 25. Kan jadinya 100 bagi 25 berapa? 4. Ya kan? 75 bagi 25 3. Set. Berarti nyari sisi ini kan? Nyari sisi ini, sisi miringnya nih. Ya, kita nyari sisi miringnya ini. Maka kalau kita sudah dapat sisi miringnya SM 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 9 kuadrat ditambah 9 ditambah 16. Maka jadinya adalah 25. Ya. Ini SM kuadrat. Berarti SM-nya sama dengan berapa? Akar 25. 5. Nah, ini ilustrasinya adalah kalau kita kecilin. Nah, tadi kan ini 4 dan 3 dari mana? Dibagi kan? Berarti kalau 5 ini, kalau misalkan di sini ini 5, oh berarti kesininya dikali 5. Tadi kan tadi dibagi 25, berarti sininya dikali 25. Berarti jarak terpendeknya 5 kali 25. Sama dengan 125 kilometer. Bisa dipahami? Jadi ada 2 cara nih. Cara yang pertama kita
soal apa adanya kita kerjain, tapi nanti kita akan kesulitan pada saat apa? Pada saat kita mencari nilai besaran akarnya. Nah, cara yang kedua adalah kita sederhanakan dulu apa? Angka-angka yang ada di dalam soal tersebut agar memudahkan kita pada saat kita apa? Pada saat kita mengerjakan dalam teorema Pitagoras. Oke? Bisa dipahami? 82? Insyaallah. Ngerti tidak? Insya Allah bisa mengerti. Insya Allah bisa mengerti. Oke. Ini assalamualaikum, maaf Pak, saya baru join, sinyal lagi jelek banget. Terus connecting Pak. Oh, salsa. Oke. Ya. Sekarang sudah jam 11 lewat 5 menit. Itu menunjukkan bahwasanya sudah 60 menit pembelajaran matematika hari ini. Ya. 1 jam berikutnya kita istirahat terlebih dahulu. Ya. Terima kasih yang sudah hadir. Sebelum Bapak akhiri kegiatan hari ini sudah ada yang live juga nih. Siapa yang live tuh? Padahal pelajaran belum selesai. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Tadi yang baru masuk ada salsa, ya. Salsa nama lengkapnya siapa Salsa? Oh no, di ini di kamar mandi. Hah? Hah? Ya, Fadli ada Fadli Nirwan? tapi udah hilang itunya, semutnya. Fadli Nirwan? Halo? Lu kayaknya salah dulu. Fadli Nirwan, Rehan Agdi ada Rehan Agdi? Kalau gua baca. Rehan? Rehan 82. Ini Rehan Agdi ya? Iya kayaknya Pak. Iya, ya. Kok nggak nyaut nih? Mulutnya lagi sariawan tuh gimana? Rehan? Rehan. Oke. Kemudian Seril nggak ada. Siti Saro, Salsabila, ini Salsa yang tadi melek. Oke. Jadi yang nggak hadir hari ini hanya si Seril, ya. Bapak berharap besok-besok setelah Bapak menjelaskan